Sorotan lain, saudara, kebakaran terjadi di gedung penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT Iklim COP30 di Belém, negara bagian Brazil. Kebakaran ini terjadi tak jauh dari Pavilion Indonesia. Dari rekaman video telepon seluler, kebakaran terjadi di dalam gedung penyelenggaraan COP30 ketika salah satu pertemuan sedang berlangsung di Pavilion Afrika. Sejumlah orang berupaya melarikan diri, sementara peserta COP30 lainnya berupaya memadamkan api. Pemerintah negara bagian PARA dan penyelenggara COP30 masih menyelidiki penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi pada Kamis siang waktu setempat di area Pavilion Afrika, tempat kegiatan sampingan konferensi pembahasan iklim PBB COP30 di Belém, Brazil digelar. Meski api cepat dikendalikan, petugas memerintahkan evakuasi peserta dan diminta keluar area gedung untuk keselamatan. Belum jelas kapan pembahasan perhelatan akan dilanjutkan. Sebelum kebakaran, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan negara-negara peserta untuk kompromi dan fleksibel agar menghasilkan kesepakatan meski tidak sepenuhnya sesuai tuntutan beberapa pihak. Api di dekat Pavilion Afrika, salah satu dari beberapa pavilion konferensi COP30 di Belém, Brazil, berhasil dikendalikan. Petugas keamanan dan pemadam terus memantau lokasi. Sejumlah peserta diminta keluar gedung, sementara petugas damkar, polisi, dan panitia COP30 nampak memasang barikade agar lokasi steril dan tidak digunakan untuk sementara waktu. Informasi terkini soal kebakaran di KTT COP30 di Belém, Brazil sudah bergabung jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo yang meliput melalui beasiswa jurnalis atau fellowship yang diselenggarakan oleh Earth Journalism dari Internews dan Stanley Center for Peace and Security. Selamat pagi waktu Jakarta, Adinda. Bagaimana situasi terkini pasca kebakaran di sana? Apakah ini mengganggu jalannya KTT? Selamat malam waktu Belém, Brazil, Glenis. Saat ini sekitar jam setengah 8 malam. Benar, ini sangat mengganggu perhelatan ataupun penyelenggaraan di COP30 ataupun kita kenal, lebih dikenal dengan KTT ataupun konferensi tingkat tinggi di perubahan iklim. Yang paling terdampak adalah bagaimana proses negosiasi. Tadi Anda sudah menjelaskan melalui berita sebelumnya bahwa api berhasil dipadamkan dan tadi beberapa menit yang lalu saya baru mendapatkan email ataupun pernyataan resmi dari penyelenggara COP30 dari pemerintah Brazil dan juga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa api berhasil dipadamkan sekitar 6 menit setelah kejadian. Tapi dampaknya adalah seluruh peserta, baik itu delegasi, media, dan juga NGO ataupun organisasi non-pemerintah dan pihak-pihak yang lainnya yang menjadi bagian dari partisipan ini didorong ataupun dievakuasi keluar. Ini juga termasuk beberapa diplomat ataupun banyak diplomat dari 190 hingga 200 negara dan juga beberapa menteri dari berbagai negara. Karena ini adalah minggu kedua, yaitu adalah minggu negosiasi di mana adalah agenda utama COP30. Jadi situasinya sekarang adalah area benar-benar steril di zona biru atau kita kenal dengan blue zone, yaitu adalah area utama penyelenggaraan KTT iklim. Masih banyak penjagaan di sekitar venue, yaitu di area hanggar kita sebutnya, dan investigasi juga terus dilakukan dan juga pengamanan terus dilakukan untuk memastikan bahwa perhelatan negosiasi dari COP30 ini akan bisa dilanjutkan esok hari. Tapi yang menarik di sini adalah ini adalah hari kedua sebelum berakhirnya COP30 atau yang akan berakhir besok Jumat waktu Belém, tanggal 21 November. Jadi ini juga kita masih menantikan apakah akan diperpanjang atau bagaimana dari perhelatan COP30 ini, Glenis. Iya, Dinda, ini kan terjadi di siang hari ketika ada acara begitu di Pavilion Afrika. Apakah sudah diketahui penyebab dari kebakaran ini, Dinda? Oke, nah ini juga masih diinvestigasi oleh para pemadam kebakaran, juga pemerintah Brazil sebagai tuan rumah penyelenggaraan COP30 ini dan juga dari PBB. Tapi dugaan yang
tadi beberapa saksi mata sempat berbincang dengan pihak pemadam kebakaran yang menyatakan bahwa dugaan sementara ini adalah karena korsleting listrik di salah satu pavilion, yaitu Pavilion Afrika, di mana pada saat itu ada acara dialog yang memang biasa diselenggarakan di setiap pavilion. Di sekitar pavilion tersebut ada beberapa pavilion, di antaranya adalah dari negara Malawi, dari Langkawi, ada dari Rwanda, dan juga ini bersebang. Jadi tempatnya itu berseberangan dari pavilion Indonesia. Jika berjalan dari pavilion Indonesia itu sekitar kurang dari 2 menit atau 3 menit. Jadi Anda bisa bayangkan betapa dekatnya area pavilion Afrika yang jadi tempat pertama penyebab kebakaran tersebut dengan Pavilion Indonesia. Jadi kami juga masih menantikan bagaimana keterangan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga dari pemerintah Brazil terkait penyebab kebakaran ini. Tapi yang bisa dipastikan, tadi saya berbicara dengan mentor dari fellowship ini yang sudah berkali-kali, lebih dari 12 kali mengikuti COP ini. Yang menarik adalah ini pertama kalinya kebakaran terjadi di COP30 pada saat pembahasan negosiasi ataupun negosiasi jelang negosiasi berakhir, atau dari seluruh rangkaian selama 2 minggu KTT iklim atau COP atau Conference of Party atau COP, ini baru pertama kalinya ada kebakaran terjadi pada saat penyelenggaraan KTT iklim. Glenis. Ya, kebakaran pertama kali terjadi di penyelenggaraan KTT Iklim. Dinda, ini sudah hampir berakhir COP30 di Belém, Brazil. Bagaimana perkembangannya? Tadi Anda singgung di berita sebelumnya juga kita membacakan atau menyimak begitu ya. Sekjen PBB menyinggung soal negosiasi begitu. Bagaimana jalannya negosiasi hingga saat ini? Secara singkat saja, Dinda. Pastinya semua negosiasi ini akhirnya dihentikan. Nanti pada jam 8 malam katanya akan ada update lagi melalui email resmi dari pihak penyelenggara. Apakah nanti negosiasi akan terus dilanjutkan atau tidak? Tapi tadi dalam email juga disertakan mereka melihat dengan keadaan sekarang yang masih mengamankan situasi, masih menyelidiki penyebab kebakaran. Diduga kuat ini tidak akan ada pembahasan negosiasi ataupun acara lain di dalam venue ataupun tempat gedung penyelenggaraan COP30 ini, Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Adinda Kusumo langsung dari Belém, Brazil.